wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu harap kalian sudah menyiapkan alat tulis, pensil maupun pulpen, buku tulis, dan buku paket yang akan kita pelajari hari ini. Untuk yang belum menyiapkan, Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk mengambilnya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat dimudahkan dan dapat kita pahami. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan sistem baru, yaitu sistem jarak jauh. Nah, walaupun begitu, Ibu harap dalam pembelajaran hari ini kalian tetap semangat dan aktif untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video dan gambar. Nah, video dan gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan apa yang akan Ibu tampilkan. Pemirsa Khazanah, peringatan Isra dan Mi'raj telah berlalu, tapi ada buah tangan yang luar biasa didapatkan Nabi SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu perintah sholat 5 waktu. Peristiwa perjalanan maha dahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Thalib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi SAW dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang istri tercinta, tempat ia berkeluh kesah, Al-Tahirah, wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. 2 sandaran utama Rasul SAW telah tiada. Rasul semakin dilecehkan kaumnya. Maka Rasul berangkat keluar Makkah, berharap ada orang-orang di luar sana yang sudi menerima dakwahnya dan mau melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Nabi pun memasuki daerah Taif. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Rasul disambut dengan lemparan batu penduduk Taif, bahkan anak-anak pun turut melemparinya, hingga Rasul SAW terluka parah. Hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah, Rasul kemudian berjalan tanpa arah, sambil menggenggam kepedihan dan kesedihan. Sebuah riwayat sampai menyebutkan, saat itu Rasul SAW berjalan seperti tak sadarkan diri. Sebagai manusia, kondisi Rasulullah SAW nyaris putus asa. Kondisi Nabi SAW benar-benar berada pada titik nadir, benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya, mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul SAW dari Makkah menuju Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina, dipertemukan dengan para nabi dan menjadi imam sholat para nabi. Inilah perjalanan Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Perjalanan pun berlanjut menuju angkasa, menembus langit.
bertemu dengan para penduduk langit, menyaksikan ibadahnya para penduduk langit, dipertemukan dengan rasul-rasul Allah terdahulu, sehingga mendapatkan kekuatan, motivasi, support dari para rasul, hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha di langit ke-7. Melihat surga dan neraka, dan akhirnya memasuki tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah sholat 5 waktu. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW tak perlu lagi berlindung di bawah perlindungan pamannya Abu Thalib atau kasih sayang sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa Rasulnya agar berdiri di atas kaki sendiri dan hanya menyandarkan segala perjuangan dan keluh kesahnya kepada Zat yang Maha Agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu terampuh untuk bersimpuh di hadapan Allah itu adalah waktu sholat. Buah tangan paling berharga yang dibawa oleh Nabi SAW sepulangnya dari Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Namun, apakah ini berarti bahwa sebelum Isra dan Mi'raj belum ada ibadah sholat? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah solat di malam hari. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 2. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat malam Rasulullah SAW. Beliau menjawab, pernahkah kamu membaca surat ini, surat Al-Muzammil? Sesungguhnya Allah mewajibkan solat malam seperti di awal surat ini. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan solat malam selama setahun, sampai kaki mereka bengkak. Dan Allah tidak turunkan ayat-ayat akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk solat malam seperti disebutkan pada akhir surat ini, sehingga solat malam hukumnya anjuran setelah sebelumnya kewajiban. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Sebagian ulama mengatakan kewajiban solat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Meskipun ada ulama yang menolak keterangan Qatadah ini, apapun itu intinya, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengenal sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Namun, tidak ada keterangan yang jelas tentang tata cara sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Ulama kontemporer mengungkapkan saat ditanya tentang masalah ini bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu a'lam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansuh atau dihapus dan diganti dengan tata cara sholat seperti saat ini. Jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar. Syekh Atiyas Syakr pernah ditanya tentang cara sholat Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra. Beliau membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah dengan syarah Az-Zarqani. Disebutkan, cara sholat ini memang diperselisihkan. Apakah sholat wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama mengatakan, saat itu Nabi melakukan sholat wajib. Dan sebagian mengatakan, saat itu Nabi melakukan sholat sunnah. Jika kita mengatakan itu wajib, lalu itu sholat apa? Apapun perselisihan dalam kasus semacam ini tidak memiliki dampak dalam pengamalan. Namun yang lebih penting adalah bahwa sholat menjadi senjata bagi Nabi SAW untuk menghadapi semua persoalan hidup dan dakwahnya. Itu sebabnya Allah memerintahkan agar menjadikan sholat sebagai penolong dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Maka sebagaimana disebutkan oleh Huzaifah bahwa Rasulullah jika ditimpa masalah yang sulit juga selalu memohon pertolongan pada Allah dengan mengerjakan sholat. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Sholat merupakan tempat seseorang mengadukan persoalan kepada Allah.
Solat juga tempat seorang muslim beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Itu sebabnya dalam mengajak solat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan solat." Apalagi dalam solat terdapat gerakan sujud yang merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka solat yang akan jadi penolong bukanlah solat sembarang solat, tapi solat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyempurnakan syarat dan rukunnya, menjaga adab dan sunnahnya, dan terus konsisten seperti itu. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 9. Dengan memperbaiki solat, kita telah menjadikannya sebagai pembantu kita di hari kiamat kelak. Demikianlah sifat terpuji mereka Allah sebutkan dalam surat An-Nur dalam firman-Nya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan solat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Wallahu a'lam. Nah, anak-anak, kita sudah melihat ya gambar maupun video yang sudah Ibu tampilkan. Nah, kira-kira dari gambar maupun video itu kita akan membahas tentang apa? Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fikih mengenai sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini siapa yang sholatnya masih malas-malasan? Atau kalian mengerjakan sholatnya di akhir waktu? Atau ketika kalian mengerjakan sholat, kalian melupakan satu gerakan? Atau ragu-ragu kira-kira saya sudah berapa rakaat ya? Nah, ternyata dari keraguan itu kita bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Iya, betul, dengan sujud sahwi. Baik anak-anak, nah sekarang Ibu minta kalian mendengarkan, memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan sedikit mengenai materi hari ini, yaitu tentang sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Nah, kalian sudah tahu kan kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat 5 waktu, hendaknya kita memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat. Baik itu dari syarat, sunnah, hal-hal yang membatalkan sholat, ataupun tata cara yang benar dalam melaksanakan sholat 5 waktu, maupun tata cara dalam sujud sahwi. Nah, dimulai dari syarat sholat. Syarat sholat terbagi menjadi dua. Ada syarat sah sholat dan ada syarat wajib sholat. Syarat sah sholat itu mulai dari sudah masuknya waktu sholat, atau menutup aurat, ataupun bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk syarat wajib sholat itu mulai dari Islam, balik, berakal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sunnah sholat. Sunnah sholat ini juga terbagi menjadi dua. Ada sunnah haiat dan sunnah aba'an. Sunnah haiat ini adalah amalan sunnah yang apabila terlupakan kita tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Tapi terbalik dengan sunnah aba'an, di mana sunnah aba'an ini adalah amalan sunnah yang apabila
terlupakan, kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini mulai dari makan atau minum ketika sholat, adanya gerak berlebih ketika sholat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang meninggalkan sunnah abad atau ketika seseorang meragukan jumlah rakaat yang sudah dikerjakannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata cara sholat dan tata cara sujud sahwi. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat 5 waktu dan tata cara sujud sahwi. Ibu harap kalian memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumakninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa. Rabbighfirli.
Rabbil firli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Bagaimanakah cara melakukan sujud sahwi? Pertama, cara sujud sahwi sama seperti cara sujud dalam salat. Kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan duduk sejenak. Ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam salat. Kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan manakala tasyahud awal ditinggalkan, atau yang semakna dengannya manakala seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam salat karena lupa, ragu jumlah rakaat salat, dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Pada kondisi-kondisi ini, seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian pada kondisi kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam, manakala terjadi penambahan jumlah rakaat salat, penambahan gerakan dalam salat, atau ragu dan tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Para ulama sepakat melakukan sujud sahwi di posisi yang benar
Antara sebelum atau sesudah salam, sifatnya hanyalah anjuran. Artinya, jika terjadi salah posisi sujud sahwi, salat tetap sah. Demikian keterangan Al-Khitabi. Yufid.tv. Nah, anak-anak, di dalam sholat 5 waktu ini ada sholat subuh, yang dimana sholat subuh ini ada bacaan doa kunut. Sekarang ibu minta kalian hafalkan doa kunut tersebut. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk menghafalkannya dan menyetorkannya ke ibu. Jadi anak-anak, sikap apa saja sih yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi tentang sholat 5 waktu dan sujud sahwi? Ya, betul. Taat kepada agama, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak, untuk penjelasan lebih lanjutnya, lebih rincinya, ibu akan membagi kalian kepada beberapa kelompok. Nah, kelompok ini akan menjelaskan subbab-subbab yang nantinya akan ibu berikan kepada kalian. Jadi tugas kalian ada 3. Yang pertama, tugas kelompok mengenai subbab-subbab yang nantinya akan kalian presentasikan minggu depan. Yang kedua, yaitu untuk yang belum menyetorkan doa kunut, ibu tunggu minggu depan paling terakhir untuk menyetorkan hafalan doa kunut tersebut. Dan yang ketiga, yaitu tugas individu. Tugas individu ini mengerjakan soal, baik itu pilihan ganda maupun uraian yang ada di dalam buku paket. Jadi, ibu harapkan untuk kalian terus semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini dan terus aktif menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Jadi jangan lupa tugas yang ibu berikan kepada kalian minggu depan dikumpulkan dan untuk tugas kelompok kalian presentasikan. Jadi dipersiapkan dengan matang. Mungkin cukup sekian dari ibu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, baik anak-anak, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.